Oh, perdamaian tidak dong. Iya, kecuali kalau aset itu surat-surat dikembalikan, aset 5 miliar itu dikembalikan, mungkin bisa yuk secara kekeluargaan. Pemirsa, apa jadinya jika pengorbanan seorang pria yang rela menelan ludah dan dihujat se-Indonesia selama 6 tahun demi melindungi kehormatan mantan istrinya, justru dibalas dengan rongrongan tiada henti? Inilah ledakan amarah yang tak tertahankan dari komedian kondang Entis Sutisna alias Sule. Bertahun-tahun dituduh berselingkuh dan menjadi dalang hancurnya rumah tangga, Sule memilih bungkam. Namun hari ini, benteng kesabaran itu akhirnya runtuh. Mengapa? Karena ketenangan anak-anaknya kembali diusik oleh manuver hukum mengejutkan dari Teddy Pardiana, pria yang disebut-sebut hadir saat Sule dan mendiang Lina Jubaidah masih sah berumah tangga. Di saat Teddy menggugat ke Pengadilan Agama Bandung dengan dalih demi administrasi sekolah anak, fakta mengerikan justru terkuak di lapangan. Bukan sekadar menuntut status ahli waris, Teddy diduga kuat telah menguras aset berharga milik Rizky Febian, mulai dari mobil Innova putih, alat gym, hingga perabotan rumah yang kabarnya dijual kiloan demi uang pribadi. Benarkah ini murni perjuangan seorang ayah tunggal atau ada skenario besar untuk menguasai harta peninggalan bernilai miliaran rupiah? Dan apa analisis tajam Hotman Paris yang bisa membuat kubu Teddy skakmat seketika? Simak investigasi eksklusif 5 babak ini, karena di akhir video, sebuah fakta masa lalu akan membongkar siapa sebenarnya yang bermain api dalam pusaran harta almarhumah Lina. Jagat hiburan tanah air kembali diguncang oleh badai masa lalu yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan dengan intensitas yang jauh lebih destruktif. Selama lebih dari setengah dekade, publik disuguhkan pada teka-teki tak berujung mengenai hancurnya rumah tangga pasangan harmonis Sule dan almarhumah Lina Jubaidah. Bertahun-tahun lamanya, panah hujatan, caci maki dan tudingan miring sebagai suami yang berselingkuh menghujam dada Sule. Namun, sang komedian papan atas ini memilih sebuah jalan yang sunyi. Diam. Habis saya waktu itu, saya rela dihujat abis-abisan. Bertahun-tahun, saya disangka selingkuh, ungkap Sule dengan nada bergetar dalam sebuah tayangan di SL Media. Di balik tawa yang selalu ia tampilkan di layar kaca, tersimpan luka batin yang ia jahit sendiri, rapat-rapat. Beritanya simpang siur, saya diam, biarkan saya telan sendiri, karena itu ibu anak-anak. Tambahnya dengan mata yang menyiratkan kepedihan. Pemirsa, pengakuan ini bukanlah sebuah pembelaan diri yang terlambat, melainkan sebuah proklamasi bahwa kesabaran seorang ayah memiliki batas, ketika ketenangan darah dagingnya mulai diinjak-injak. Benteng pertahanan yang dijaga Sule selama 6 tahun akhirnya jebol, bukan karena ia ingin membalas dendam pada almarhumah, melainkan karena manuver tak terduga dari sosok Teddy Kardiana. Pria yang menikahi Lina setelah perceraiannya dengan Sule ini kembali memanaskan meja hijau. Tepat pada tanggal 1 Desember 2025, sebuah permohonan penetapan ahli waris resmi didaftarkan oleh kubu Teddy di Pengadilan Agama Bandung. Siapa yang menjadi pihak termohon alias pihak yang diseret dalam permohonan ini? Tidak main-main, mereka adalah anak-anak kandung Sule sendiri, Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fadilah, Ferdinand Adrian Syah Sutisna, dan bahkan ibunda mendiang Lina, Utisah. Langkah hukum ini seketika memicu kemarahan Sule, bukan karena ia gila harta, melainkan karena narasi yang dibangun oleh pihak Teddy dianggap sangat tidak masuk akal dan menyinggung logika sehat. Kuasa hukum Teddy, Wati Trisnawati, bergegas memberikan klarifikasi bahwa langkah ini bukanlah gugatan pembagian harta warisan, melainkan murni permohonan penetapan ahli waris untuk status hukum anak perempuan Teddy dan Lina, yakni Bintang. Alasannya sangat mencengangkan untuk keperluan administrasi sekolah Bintang. Mendengar alasan ini, nalar kritis Sule berontak keras. Sebagai orang tua yang telah menyekolahkan 4 anak hingga sukses, Sule melontarkan skakmat yang menohok.
masak alasannya buat administrasi harus ada pengesahan legalitas ahli waris. Serang Sule dengan keheranan yang tak ditutupi. Pertanyaan Sule ini memicu gelombang dukungan masif dari publik. Di negara ini, syarat masuk sekolah taman kanak-kanak atau sekolah dasar umumnya hanyalah akta kelahiran dan kartu keluarga. Sejak kapan seorang anak balita membutuhkan ketetapan pengadilan agama soal ahli waris harta hanya untuk bisa duduk di bangku sekolah? Kecurigaan publik pun meledak. Netizen yang selama ini memantau rekam jejak Teddy langsung membanjiri jagat maya dengan komentar-komentar pedas yang menguliti niat tersembunyi di balik gugatan tersebut. Sebuah gambar viral yang beredar luas di media sosial menampilkan kolase wajah Sule, Lina, dan Teddy dengan narasi tajam. Sule akhirnya buka suara karena Teddy terus mengusik ketenangan dan menuntut harta warisan. Sule menahan diri bertahun-tahun demi anaknya, namun kini berani buka suara karena geram dengan kelakuan Teddy. Lebih mengerikan lagi, publik mulai mengaitkan kembali rentetan peristiwa masa lalu dengan manuver hukum hari ini. Di kolom komentar, seorang warganet melontarkan opini yang sangat kontroversial, namun banyak disetujui. Dasar pembinor, perebut bini orang. Jadi ada kejanggalan dengan kematian almarhumah Lina, karena ingin menguasai harta warisan. Tuduhan ini, meskipun sangat liar, mencerminkan betapa hancurnya reputasi Teddy di mata pengadilan sosial. Sule dengan tegas membongkar sebuah fakta fundamental yang selama ini seolah dilupakan oleh kubu Teddy. Jika Teddy menuntut harta warisan, maka publik harus tahu asal-usul harta tersebut. Ibu, kuasa hukum Teddy, kekeh mau dimasukin Teddy punya hak. Harus tahu silsilahnya. Teddy datang ke saya ketika masih berumah tangga. Bongkar Sule dengan tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan ini adalah peluru tajam yang menghujam jantung argumen Teddy. Sule mengisyaratkan bahwa harta yang kini diperebutkan adalah hasil keringatnya bersama Lina selama puluhan tahun membangun rumah tangga dari nol. Bagaimana mungkin seseorang yang hadir belakangan dan menurut Sule hadir saat ia dan Lina masih berstatus suami istri, kini tiba-tiba menuntut porsi dari keringat masa lalu yang bukan miliknya? Babak pertama ini baru saja membuka kotak Pandora. Di balik alasan sekolah anak, tersimpan sebuah misteri hilangnya aset-aset berharga milik putra sulung Sule, Rizky Febian. Rumah, kos-kosan, hingga mobil mewah tiba-tiba lenyap tanpa bekas, dan nama Teddy berdiri tepat di pusaran hilangnya harta miliaran rupiah. Pemirsa, di saat publik masih mencerna alasan tak masuk akal soal administrasi sekolah yang diajukan kubu Teddy Pardiana di Pengadilan Agama Bandung, sebuah fakta baru yang jauh lebih mencengangkan meledak ke permukaan. Ini bukan lagi sekadar sengketa harta gonogini peninggalan almarhumah Lina Jubaidah hasil pernikahannya dengan Sule. Kasus ini telah bermutasi menjadi dugaan penjarahan aset pribadi hasil keringat putra sulung Sule, Rizky Febian. Sule yang selama ini diam, akhirnya menuntut kejelasan kemana perginya uang miliaran rupiah milik Rizky Febian. Semasa hidup, Lina Jubaidah diketahui mengelola uang hasil jerih payah Rizky Febian di dunia hiburan. Uang tersebut telah diubah bentuknya menjadi investasi properti bernilai fantastis. Begitu juga dengan uang Rizky Febian yang telah dibelikan rumah dan kos-kosan oleh mendiang Lina, tapi sampai saat ini tidak diketahui keberadaan surat-suratnya, ungkap Sule dengan nada penuh kecurigaan. Kemana hilangnya sertifikat rumah dan kos-kosan bernilai miliaran tersebut? Mengapa surat-surat berharga milik Rizky Febian itu tiba-tiba raib bagai ditelan bumi setelah kepergian ibundanya dan kehadiran Teddy di rumah tersebut? Pertanyaan itu mulai menemukan jawaban mengerikan ketika bukti-bukti digital tersebar luas. Sebuah unggahan viral di jagat maya dengan judul mencolok, "Gak punya harga diri, mobil Rizky Febian dijual perabotan rumah di kilo," akhirnya membongkar tabiat asli yang diduga dilakukan Teddy selama ini. Bukan orang sembarangan yang membongkar rahasia ini. Adalah Evan Kodong, sosok yang ironisnya merupakan mantan sahabat karib Teddy sendiri, yang tampil ke publik mengonfirmasi kebenaran pahit tersebut.
Evan secara mengejutkan membenarkan bahwa mobil Innova putih yang jelas-jelas merupakan hak milik Rizky Febian telah dijual secara sepihak oleh Teddy tanpa izin. Pemirsa, bayangkan perasaan Rizky Febian. Uang yang ia kumpulkan dari menyanyi siang dan malam, aset yang ia titipkan dengan penuh kepercayaan kepada almarhumah ibundanya, justru dijual oleh pria yang baru saja masuk ke dalam kehidupan ibunya. Namun, kejanggalan ini tak berhenti pada sebuah mobil mewah. Kesaksian Evan Kodong membongkar praktik yang jauh lebih miris dan tak masuk akal. Barang-barang peninggalan almarhumah Lina yang seharusnya dijaga sebagai kenangan bagi anak-anak kandungnya, ludes tak bersisa. Mulai dari alat gym, kursi terapi, hingga perabotan restoran peninggalan Ibunda Iki, Rizky Febian, semuanya dijual. Bahkan yang paling membuat publik mengelus dada, barang-barang dan perabotan tersebut diduga kuat dijual secara kiloan, di kilo, dengan dalih endorse. Padahal nyatanya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Teddy. Kabar ini sontak memicu tsunami kemarahan di media sosial. Netizen Indonesia yang tak pernah kehabisan kata-kata pedas untuk ketidakadilan langsung membombardir Teddy dengan hujatan yang sangat menohok. Bagi warganet, tindakan ini telah melampaui batas kewajaran. Mobil anak sendiri dijual, harta ibu anak-anak dikuras. Tega banget ya, lu Ted? Tulis seorang netizen yang komentarnya terpampang jelas dalam unggahan viral tersebut. Udah numpang hidup, sekarang ngejualin barang anak tirinya yang kerja keras dari pagi ketemu pagi. Gak punya malu banget jadi laki-laki. Pantesan Kang Sule muak. Cibir warganet lainnya di berbagai platform gosip. Ini sih bukan menuntut hak anak, tapi murni rakus. Harta warisan belum jelas, harta anak tirinya udah diembat duluan. Sindir akun netizen yang geram melihat tingkah laku Teddy. Fakta-fakta miris di lapangan inilah yang menjadi amunisi utama bagi Sule untuk mematahkan argumen Teddy di pengadilan. Sule bukan menentang penetapan ahli waris untuk Bintang, anak Teddy dan Lina. Sule adalah sosok yang penuh kasih sayang. Namun ia ingin melindungi keringat anak-anaknya dari tangan yang salah. Dengan tegas, sang komedian melempar skakmat telak kepada Teddy dan pengacaranya. Kalau ahli waris mau ditulis, mau dia dimasukin, gak masalah. Tapi hartanya dari mana? Silsilahnya dari mana? Tantang Sule. Sule menyiratkan sebuah logika hukum yang tak bisa dibantah. Silahkan catat Bintang sebagai ahli waris, tapi aset mana yang mau diwariskan? Jika aset tersebut adalah rumah, kos-kosan, atau mobil yang dibeli menggunakan uang Rizky Febian, atau harta gonogini Sule dan Lina di masa lalu, maka Teddy dan Bintang sama sekali tidak memiliki hak sepeser pun atas harta tersebut. Kini, Teddy Pardiana seolah terjebak dalam jaring laba-laba yang ia pintal sendiri. Di saat ia berteriak di depan media menuntut hak waris untuk anaknya, publik dan keluarga Sule justru menuntutnya mengembalikan miliaran rupiah hak Rizky Febian yang raib entah kemana. Namun pemirsa, drama hukum ini belum mencapai puncaknya. Apa jadinya jika teka-teki harta ini menarik perhatian pengacara kondang nomor 1 di Indonesia? Siap-siap, karena di babak selanjutnya, pisau analisis tajam dari Hotman Paris akan membongkar kecacatan fatal dalam gugatan Teddy dan membuat kubu lawan mati kutu. Pemirsa, mari kita tinggalkan sejenak urusan perabotkan restoran yang dikilo dan mobil mewah Rizky Febian yang raib entah kemana. Kita melangkah ke arena pertarungan yang sesungguhnya, di mana segala kebenaran akan diuji. Meja hijau. Sengketa harta peninggalan almarhumah Lina Jubaidah kini telah bermutasi dari sekadar drama selebriti biasa menjadi sebuah labirin hukum yang sangat rumit dan mempertaruhkan aset bernilai miliaran rupiah. Saking peliknya benang kusut kasus ini, salah satu pakar hukum paling vokal dan ditakuti di negeri ini, Hotman Paris Hutapea, akhirnya turun gunung dan mencium aroma kejanggalan yang menyengat dari prosedur gugatan tersebut. Kehadiran Hotman Paris dalam diskursus publik mengenai kasus ini bagaikan sengatan listrik bertegangan tinggi bagi kubu Teddy Pardiana. Dengan ketajaman insting hukumnya yang tak
terbandingi, Hotman tidak sekadar ikut campur, ia memberikan kuliah hukum singkat yang langsung menghujam ke jantung pertahanan argumen Teddy. Menurut pengacara Parlente tersebut, perkara ini sangat membingungkan karena berada di wilayah abu-abu yang jarang tersentuh literatur hukum konvensional. Hotman menyoroti satu fatal error alias cacat logika terbesar dalam tuntutan Teddy, perbedaan status darah dan asal-usul harta. Mari kita gunakan logika akal sehat yang dibeberkan Hotman. Jika seorang wanita, Lina, membawa harta kekayaan dari pernikahan pertamanya bersama Sule, lalu memiliki anak, Bintang, dengan suami barunya, apakah anak tersebut otomatis berhak menuntut harta yang bukan dihasilkan oleh ayah kandungnya? Ini adalah teka-teki yang sangat sulit dipecahkan, tegas Hotman, mengisyaratkan ketidakmungkinan klaim serampangan tersebut. Harta yang diperebutkan, mulai dari deretan properti, bisnis hingga tabungan, adalah keringat yang dikumpulkan Lina selama bertahun-tahun mendampingi Sule di puncak kariernya. Secara etis dan logika hukum gonogini, harta tersebut merupakan hasil dari pernikahan pertama yang seharusnya mengalir tanpa halangan kepada anak-anak kandung dari pernikahan tersebut, yakni Rizky Febian, Putri Delina, dan adik-adiknya. Lalu siapa sebenarnya Teddy di mata hukum? Disinilah Hotman Paris meledakkan bom yang diprediksi bisa membuat kubu lawan mati kutu. Dalam dunia hukum, ada istilah legal standing atau kapasitas. Kapasitas ini menentukan apakah seseorang memiliki hak legal yang sah untuk mengajukan sebuah tuntutan di depan hakim. Hotman mempertanyakan posisi Teddy secara mendalam. Apakah Teddy maju sebagai ahli waris untuk dirinya sendiri atau sekadar sebagai wali dari Bintang? Jika Teddy berdalih bahwa ia menuntut murni demi masa depan Bintang sebagai wali, maka kapasitasnya sebagai wali harus diuji secara ketat dan dicek keabsahannya. Hotman secara terbuka mencurigai adanya celah rawan di mana posisi wali ini bisa dengan sangat mudah disalahgunakan. Apalagi dengan rekam jejak viral terkait dugaan penjualan mobil Innova putih dan perabotan milik Rizky Febian secara sepihak, kecurigaan Hotman ini seolah menemukan pembenaran yang mengerikan. Banyak pengamat hukum yang sependapat dengan Hotman. Jika Teddy gagal membuktikan kapasitas dan integritasnya secara meyakinkan di depan majelis hakim, maka seluruh perjuangan hukumnya selama bertahun-tahun akan runtuh seketika dan gugur di tengah jalan karena masalah administratif yang fundamental. Tuntutan Teddy juga terhalang oleh benturan dahsyat antara hukum perdata dan hukum Islam, KIH. Dalam hukum waris Islam, ada prinsip hijab atau penghalang waris dan ketentuan mutlak mengenai asal-usul harta. Apakah anak dari ayah yang berbeda bisa menghalangi atau berbagi hak dengan anak-anak dari ayah pertama atas harta bawaan sang ibu? Melihat argumen hukum tingkat tinggi yang menyudutkan Teddy ini, netizen Indonesia yang terkenal kritis tak mau ketinggalan membelikan vonis sosial mereka. Dengerin tuh Bang Hotman ngomong, lu maju ke pengadilan kapasitasnya apa Ted? Kalau jadi wali Bintang, ntar hartanya malah lu jual kiloan lagi kayak perabotan restoran mamanya Iki. Sindir akun @kawalkeadilan_Sule. Logika aja sih. Harta dicari Kang Sule sama Teh Lina dari nol, perih bareng-bareng. Masa yang nikmatin suami baru yang datang belakangan? Gak punya harga diri banget ya Allah. Cibir warganet dengan nada pedas yang mendapatkan ribuan likes. Teddy mending mundur deh. Udah diskakmat Sule soal harta dari mana, sekarang dilibas Hotman soal kapasitas. Kelar hidup lu Ted, tembok hukumnya ketinggian. Tulis netizen lainnya yang geram. Pemirsa, peringatan tajam dari Hotman ini membuktikan bahwa jalan yang ditempuh Teddy tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Ada tembok jawasa berupa logika kepatutan dan struktur hukum waris yang harus ia lompati.
posisi Teddy kini benar-benar tersudut di bawah pengawasan publik yang sangat ketat. Namun di tengah hiruk-pikuk keserakahan, adu pasal, dan pertarungan harga diri ini, ada satu nyawa tak berdosa yang nasibnya terombang-ambing. Ya, dia adalah adik sambung Rizky Febian, Bintang. Bocah kecil yang tak tahu menau soal perseteruan miliaran rupiah ini seolah menjadi sandara dan tameng dalam konflik orang dewasa. Bagaimana nasib Bintang yang sebenarnya? Benarkah Rizky Febian dan Putri Delina acuh tak acuh terhadap darah daging ibu mereka sendiri? Atau justru mereka menyimpan niat suci yang selama ini dihalang-halangi oleh kehadiran Teddy? Pemirsa, mari kita sejenak menarik napas panjang. Di tengah hiruk-pikuk peperangan orang dewasa yang dipenuhi dengan ego, adu pasal hukum, dan perebutan angka-angka bernilai miliaran rupiah, ada satu sosok kecil yang nasibnya seolah terlupakan. Di sudut panggung sandiwara ini, berdirilah Bintang, buah hati dari pernikahan almarhumah Lina Jubaidah dan Teddy Pardiana. Bocah kecil yang belum mengerti apa arti kata gonogini atau pengadilan agama ini seolah menjadi sandara dalam konflik mengerikan yang tidak pernah dia pilih. Dari sudut pandang kemanusiaan yang paling dalam, posisi Bintang sangatlah tragis. Ya, secara biologis dan hukum, dia adalah ahli waris yang sah dari rahim mendiang 5. Namun posisinya dalam peta harta peninggalan ibunya sangatlah rentan dan penuh dengan tanda tanya besar. Publik terbelah melihat realita ini. Banyak pihak yang merasa iba dan menitikkan air mata melihat nasib Bintang yang kehilangan ibunda di usia yang sangat dini. Namun tak sedikit pula yang menaruh curiga dan khawatir bahwa sosok bocah polos ini hanya dijadikan tameng oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, mengarah pada sang ayah, Teddy, untuk melegitimasi tuntutan penguasaan harta. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berkaca pada skandal raibnya mobil Innova putih dan perabotan yang diduga kuat dikilo demi uang pribadi, publik berhak bertanya dengan lantang. Apakah warisan miliaran ini benar-benar akan digunakan untuk biaya pendidikan dan masa depan Bintang, atau justru akan habis tak bersisa untuk keperluan lain jika jatuh ke tangan Teddy? Di seberang sana, kubu keluarga Sule seringkali dilukiskan oleh pihak lawan sebagai pihak yang dingin, kikir, atau tidak peduli pada adik tiri mereka. Namun investigasi kami membongkar fakta yang 180 derajat berbeda. Rizky Febian, Putri Delina, dan anak-anak Sule lainnya saat ini berada dalam posisi psikologis yang sangat sulit. Sebagai anak tertua, Rizky Febian secara konsisten menunjukkan sikap yang tenang namun sangat tegas. Fakta mengejutkan terungkap, keluarga Sule sejatinya tidak pernah keberatan untuk memberikan apa yang menjadi hak Bintang. Mereka sangat menyayangi adik sambung mereka. Namun, ada satu garis merah yang tidak boleh dilewati. Mereka sangat keberatan jika harta peninggalan ibunda mereka dikelola oleh Teddy Pardiana. Inilah akar dari sikap dingin tersebut. Ada ketidakpercayaan yang sangat mendalam yang telah terbangun dan mengakar sejak proses kepergian almarhumah Lina yang dipenuhi dengan kontroversi dan tanda tanya. Sikap diam Sule selama 6 tahun terakhir yang rela menelan hujatan publik sebenarnya adalah bentuk perlindungan tingkat tinggi terhadap privasi keluarganya dari serangan spekulasi liar. Di balik pintu tertutup, keluarga Sule bersikeras bahwa mereka hanya sedang menjalankan misi suci, menjalankan amanah sang ibu untuk menjaga aset-aset berharga tersebut agar tidak hilang, menguap, atau jatuh ke tangan yang salah. Rizky Febian dan adik-adiknya sangat teliti dalam menuntut pertanggungjawaban atas beberapa aset bernilai fantastis yang kabarnya telah berpindah tangan tanpa sepeser pun izin dari mereka. Bagi keluarga Sule, sengketa ini sudah lama berhenti menjadi persoalan jumlah nominal uang. Ini adalah peperangan untuk menjaga integritas, harga diri, dan kehormatan keluarga. Mereka bertarung mati-matian untuk menjaga sejarah perjuangan ibu mereka dari titik nol bersama Sule, agar tidak tercoreng oleh klaim-klaim mendadak yang dianggap tidak berdasar. Melihat keteguhan hati anak-anak Sule ini, netizen Indonesia tak kuasa menahan haru sekaligus amarah terhadap Teddy.
Kolom komentar di berbagai media sosial menjadi saksi bisu dukungan publik yang mengalir deras untuk Iki, Rizky Febian, dan Putri Delina. Iki sama Putri itu sayang banget sama Bintang. Mereka cuma nggak mau hartanya dipegang Teddy karena takut habis dijualin kayak kasus mobil kemarin. Netizen cerdas pasti paham, tulis akun Bella Keluarga Sule.id dengan penuh emosi. Gila ya, anak sekecil itu dijadiin senjata buat meras harta. Kalau beneran sayang anak, kerja keras dong Ted. Jangan ngandelin warisan istri yang hartanya dicari bareng mantan suami. Hujat warganet lainnya yang tak habis pikir dengan manuver Teddy. Kang Sule diem 6 tahun buat nutupin aib. Malah dipancing-pancing terus. Sekarang anak-anaknya udah gede, wajar mereka berontak nanyain hak mereka yang hilang. Terus kawal Iki, seru seorang netizen yang komentarnya viral. Pemirsa, transisi kasus ini sungguh menyesakkan dada. Dari sekedar sengketa harta gono gini, kini berubah menjadi isu perlindungan hak asasi anak dan pertarungan menjaga kehormatan sejarah sebuah keluarga. Keseimbangan antara hak waris biologis Bintang dan asal-usul kepemilikan harta tersebut menjadi sebuah benang merah yang sangat tipis, rapuh, dan mudah putus. Namun di balik semua kerumitan hukum dan drama kemanusiaan ini, ada satu bayang-bayang gelap dari masa lalu yang belum usai. Sebuah misteri yang menjadi cikal bakal dari segala kekacauan ini. Bagaimana akhir dari perseteruan tak berujung ini? Apakah akan ada ketukan palu keadilan yang membuat Teddy harus mengembalikan semua yang bukan haknya? Ataukah harta miliaran itu akan hangus tak bersisa ditelan biaya perkara? Pemirsa, kita telah tiba di babak paling menentukan dari drama harta miliaran rupiah ini. Untuk memahami mengapa sengketa ini begitu meledak dan menyita emosi jutaan rakyat Indonesia, kita harus berani menatap kembali ke belakang. Kita harus bicara jujur. Kasus ini tidak akan pernah seeksplosif dan sepanas ini jika tidak ada latar belakang masa lalu yang penuh dengan tanda tanya besar dan kabut misteri. Publik tentu belum amnesia. Proses pernikahan mendiang Lina Jubaidah dan Teddy Pardiana yang dianggap sangat mendadak, hingga peristiwa memilukan saat Lina menghembuskan napas terakhirnya secara tiba-tiba, masih membekas tajam di ingatan publik. Isu-isu liar tentang adanya dugaan tekanan, pengaruh mistis, atau motif tersembunyi saat itu kini kembali mencuat liar seiring dengan panasnya sengketa waris ini. Memang, secara hukum positif, pihak kepolisian telah melakukan autopsi menyeluruh dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada unsur kriminal dalam kepergian Lina. Namun, di pengadilan opini publik, keraguan di benak masyarakat seolah tidak pernah benar-benar hilang terhapus waktu. Hal kelam inilah yang sangat mempengaruhi bagaimana publik melihat sosok Teddy saat ia bersikeras menuntut harta warisan. Setiap langkah hukum yang Teddy ambil di Pengadilan Agama Bandung selalu dibarengi dengan caci maki dan komentar pedas netizen yang terus mengungkit kembali kejadian-kejadian ganjil di masa lampau. Situasi psikologis ini jelas merugikan posisi tawar Teddy. Publik sudah terlanjur melabelinya dengan stigma negatif, apalagi setelah dugaan penjualan mobil Innova dan perabotan milik Rizky Febian yang dikilo terkuak ke publik. Kini, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana semua ini akan berakhir? Apakah akan ada kata sepakat? Melihat posisi kedua belah pihak yang sama-sama bersikeras, Teddy dengan tuntutan hak warisnya dan keluarga Sule dengan misi menjaga amanah harta hasil keringat mereka, para pakar hukum mulai memberikan prediksi akhir yang sangat mengejutkan. Hotman Paris Hutapea memberikan isyarat kuat bahwa penyelesaian kasus ini secara damai masih sangat amat jauh dari kenyataan. Tanpa adanya mediasi yang jujur serta transparansi penuh mengenai total aset yang diduga sudah banyak yang menguap, pengadilan diprediksi akan menjatuhkan putusan yang mungkin tidak memuaskan siapapun. Namun, ada satu plot twist hukum yang bisa membuat Teddy Pardiana gigit jari. Melihat rekam jejak pengelolaan aset yang buruk dan penuh kecurigaan, ada kemungkinan besar bahwa majelis hakim akan memutuskan pembagian berdasarkan porsi yang sangat ketat. Ya, Bintang, sebagai anak kandung biologis Lina, akan tetap mendapatkan hak warisnya secara adil. Tetapi, dengan catatan yang mematikan,
hak bintang tersebut akan berada di bawah pengawasan wali yang ditunjuk secara resmi oleh negara, seperti Balai Harta Peninggalan, bukan semata-mata di bawah kendali penuh Teddy. Prediksi cerdas ini didasarkan pada kekhawatiran hukum akan keamanan aset miliaran tersebut untuk jangka panjang. Jika aset itu diserahkan kepada Teddy, apakah nasibnya sama seperti mobil Rizky Febian yang dijual sepihak? Hakim tentu tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk masa depan seorang anak yatim piatu. Di sisi lain, jika Teddy terus mendesak dengan tuntutan yang dianggap tidak masuk akal oleh keluarga Sule, maka persidangan ini bisa berlarut-larut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, atau bahkan peninjauan kembali yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal yang paling mengerikan dari skenario ini adalah selama proses hukum yang berbelit ini berlangsung, nilai aset miliaran tersebut justru bisa menyusut drastis, rusak, atau bahkan habis terkuras hanya untuk membiayai pengacara dan ongkos perkara. Sule sendiri telah memberikan pernyataan pamungkasnya. Tidak ada rasa dendam sama sekali, akan tetapi gara-gara suaminya yang membuka luka lama, tegas Sule. Sang komedian telah ikhlas menelan hujatan selama 6 tahun demi menjaga nama baik ibu dari anak-anaknya. Namun, ketamakanlah yang akhirnya membangunkan singa yang sedang tidur. Apa yang terjadi selanjutnya di Pengadilan Agama Bandung akan menentukan sejarah. Apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan di atas reruntuhan hubungan keluarga yang sudah terlanjur hancur lebur? Atau justru, kasus ini hanya akan menambah daftar panjang tragedi konflik waris selebriti yang berakhir dengan kepahitan menyayat hati bagi semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali. Pemirsa, pada akhirnya, investigasi mendalam ini membawa kita pada sebuah cermin besar untuk merefleksikan sisi kemanusiaan kita yang paling dalam. Kasus perseteruan antara keluarga Sule dan Teddy Pardiana adalah sebuah pengingat pahit sekaligus tamparan keras bagi kita semua. Harta peninggalan orang tercinta, sebesar apapun nominalnya, seringkali berubah wujud menjadi kutukan yang mematikan jika tidak dikelola dengan hati yang bersih, keikhlasan, dan komunikasi yang jujur. Kita menjadi saksi bisu bagaimana sebuah entitas keluarga yang dulu dielu-elukan karena keharmonisannya, kini terpecah belah berkeping-keping di meja hijau. Kita melihat dengan miris bagaimana seorang anak balita yang tak berdosa, Bintang, harus menjadi subjek utama dalam berita konflik yang penuh dengan aroma keserakahan. Pertanyaan terbesarnya untuk kita renungkan, apakah materi miliaran rupiah benar-benar sebanding dengan kedamaian batin dan hubungan darah yang terputus selamanya? Hotman Paris telah membuka mata logika kita tentang betapa rumitnya urusan harta duniawi ini di mata hukum positif. Namun, di atas segala pasal dan ayat undang-undang, hukum hati nurani mungkin memiliki jawabannya sendiri. Seorang ayah yang tulus, Sule, rela diam menelan caci maki bertahun-tahun demi melindungi kehormatan mantan istrinya. Sementara pihak lain justru menggali luka lama hanya untuk memperdebatkan legalitas harta yang asal-usulnya dipertanyakan. Kita semua berharap dengan sangat agar keadilan yang sejati bagi Bintang bisa segera terwujud tanpa harus mengorbankan perasaan, harga diri, dan keringat anak-anak kandung Lina yang lain seperti Rizky Febian dan Putri Delina. Namun, sejarah panjang persidangan mencatat sebuah realita yang getir. Dalam sengketa perebutan harta seperti ini, jarang sekali ada pemenang yang benar-benar bisa tersenyum bahagia di akhir cerita. Mari kita terus mengawal kasus ini dengan kepala dingin dan objektivitas yang tinggi. Jadikan tontonan ini sebagai tuntunan untuk merenungi kembali apa yang benar-benar berharga dalam hidup kita saat kita tiada nanti. Bukan seberapa banyak harta yang kita tinggalkan, melainkan seberapa besar cinta dan kerukunan yang kita wariskan untuk anak cucu kita. Terima kasih telah mengikuti laporan eksklusif investigasi ini dari bab 1 hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan update fakta-fakta terbaru lainnya. Saya pamit undur diri. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan biarkan keserakahan menghancurkannya. Sampai jumpa.